Halo Baris, ketemu lagi dengan kami di sini di Diver Talks dengan gue Firman, Abi, Michael. Oke, hari ini kita kedatangan 3 narsum. Sebelum 3 narsum ini kita kenalkan, topik yang dulu kita angkat. Topik kali ini kita akan mengangkat tentang apa ya topiknya ya? New instructor ya? New instructor ya. New banget. Fresh from the oven. Jadi kita akan ngajak narasumber yang adalah instruktur yang baru jadi, yang masih unyu-unyu kinyis-kinyis ya. Kita gali segala macam pertanyaan-pertanyaannya lah, mau kenapa jadi instruktur, terus dengan segala macam pengalamannya emang ya. Oke, nah kita mereka memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari yang paling jelek dulu. Sorry, karena kejujuran menyakitkan memang ya kan. Apa sih? Nggak, tadi saya ngomong yang paling muda. Iya. Yang paling muda dulu. Nanti kesana kita kenalan. Silakan. Oke. Ke sini. Ya. Hai, gue Marcel, nomor PB. Woi, ini dia. 517-648. Coba diulang. 517-648. Ya, Itu di QA langsung. Halo, nama saya Agnes. Segitu aja ya, nanti kita lanjut lagi. Oke. Halo, nama saya Ricky. Udah. Nah, jadi baru ini doang nih yang statement banget. PD. Iya. Somebody. Agensinya disebut, nomornya disebut. Yang dua kita nggak tahu nih dari agensi mana. Nah, kita kulik aja lah bareng-bareng ya. Mau siapa dulu yang ngebantai duluan nih? Gue dulu aja ya. Gue ada ini nih, ada pertanyaan yang paling mudah sih sebenarnya. Kenapa akhirnya memilih untuk mengupgrade dive masternya menjadi instructor? Boleh sih, siapa duluan yang mau jawab? Siapa nih? Agnes dulu. Iya, Saya dijebak kebetulan. Memang kok. Iya, itulah jawaban saya dijebak. Coba sama cost directornya. Iya, kebetulan. Kalau soal jebak-menjebak udah kayak kasus yang baru ini nih, ada yang jebak dulu. 12 cewek-cewek nanti aja deh. Bisa berikut ya. Tapi ngomong-ngomong soal, bentar dulu ya, gua dulu ya. Ngomong-ngomong masa kejebak, kalau dari sisi industrinya nih, berarti sebenarnya berhasil dong dia. Berhasil ya, sebagai cost-director berhasil, sebagai PDCDC ya. PD 5 star. IDC juga berhasil ya. Oke, jebakannya berarti mantap pemain. Dia Kalau saya terjebak di jalan yang benar. selama jebaknya masih senyum, nggak masalah. Oh iya. Jangan mundur di belakang. Betul. Dia tadi ngomongnya dijebaknya dengan ceria begitu sih. Dengan ceria banget. Trap penuh kesenangan. Ya sakitnya dijebak gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya bisnis ya, jebakan yang bagus itu artinya dua belah pihak semua merasa senang. Jadi itulah yang bagus, ya kan? Anda mau curhat? Katanya cewek duluan. Udah. Karena dia merasa dijebak. Jawabannya itu. Kalau saya tersesat di jalan yang benar. Oh gitu. Bukan tertipu ya? Bukan tertipu loh. Nggak ada tipu-tipuan di sini, tapi tersesat di jalan yang benar. Jadi aman. Ingat gue kalau misalnya nanti gue lupa, khusus dia, nanti kita tanya tersesat kenapa? Oke. Boleh. Aduh, jadi salah ngomong ya. Jadi bahan. Editing ya. Nanti sih ada editing. Iya, soalnya Belum ya. Belum, tenang. Oke. Pokoknya ada segmen kedua buat lu. Jadi Kalau gue sih kebetulan karena dive masternya nggak pernah dipakai, jadi udah mau upgrade lah jadi freelancer waktu itu kebetulan. Pas keadaannya juga lagi covid kayak gini kan, yang lagi turun, cari alternatif lain lah gitu sih. Alternatif kerjaan. Enggak juga sih. Jadi Isi supaya- kekosongan aja. Oke. Karena kemarin pilihannya gue mau kuliah lagi atau gue ngambil ini nih gitu. Ngambil kuliah lagi. Iya. Jadi Nah, karena om main SHO. Jalanin gue nggak usah kuliah. Jadi gue ngambil ini. Kejebak juga sih. Lucunya ya, kalau yang gue yang jebak, semuanya yang ketahuan.
DM-nya nggak pernah dipakai ya? Gimana jawabannya? DM-nya nggak pernah kepake. Iya, gue DM 2015. Tapi Ya. bayar fee aja terus. Gue guide nggak pernah, bikin track nggak pernah, apa nggak pernah. Artinya waktu ngambil DM Master tidak ada di tidak info di industri ya? Iya. Oke. Jadi gue agak Pasif. biar nggak salah sangka karena ada bahasa dipakainya tadi itu. Gue takut salah. Nggak pakai. Oh, dipakai beda cerita sama Beda dia. cerita ya, oh gitu ya. Kalau dia satu section sendiri nih. Iya. Kamu harus suka dipakai. Background, gue mau background dulu background. DM dari mana? Gue SSI. SSI, Tadi dulu. Pedi. Gua apa ya? Nggak jelas deh. Lupa ya? Jangan lupa gitu dong. Lupa lo. Lu terus terang aja. Itu loh yang Woyo Sleman itu loh, PSS loh. Oh, PSS. Wah, komplit. Berarti ada DM yang dari PSS, ada yang dari Pedi, ada yang dari SSI, gitu ya. Kalau yang Pedi, gue sih udah bisa jawab sih. Maksudnya udah tahu jawabannya lah dari Pedi ke Pedi ya, oke lah ya. Sama lah. Kenapa ya? Nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. SSI itu instrukturnya nggak bisa freelance. Tujuannya itu pertama. Jadi kenapa Pedi? Karena freelance-nya. Karena gue tinggal di Jakarta, nggak mungkin gue kerja di Bali. Oh, dia semua di di Jakarta. Sah. Jadi makanya akhirnya datengin Mike, nanya Fadi, memang sebelum Nyebar, DM-nya langsung nyebar. sebelum DM udah nanya-nanya soalnya. Ini yang bisa freelance mana nih? SSI nggak bisa. Harus kontak sama DC. Iya. Pedi bisa, udah Pedi. Bukannya mau berkhianat kayak yang sebelah itu, bukan. Oh gitu ya. Enggak bro. Bro, kita cuma satu itu bro. Lu mesti bedain antara berkhianat dan kembali ke jalan. Oh Iya, iya. itu loh, bener loh. Kan udah direhab. Kita direhab bro. Real. Kamar sebelah-sebelahan juga. Bisa kalau Gua pakai ubin tapi gua nggak berkhianat. Dia udah pakai bahasa halus padahal ya. Bahasanya udah halus. Kembali ke apa? Tersesat di jalan. Tersesat. Iya, benar. Dia bahasanya kasar langsung berkhianat aja ngomong. Oh, iya. Tapi emang ya? Enggak, Oh, enggak. enggak kok enggak. Jadi sebenarnya karena kemarin gua tuh pegang event nasional di rumah gua, terus gua sebagai putra asli daerah, terus gua melihat beberapa agensi masuk ke daerah gua itu kayak saksi isu lah dari masyarakat lokal sih sebenarnya. Jadi gua udah lihat beberapa, terus hati gua terpanggil lah. Oh gitu. Coba kencangkan dikit. Untuk berkhianat. Bagus ya, yang penting ngalusin dulu depannya, kan dihalusin dulu depannya. Positif respon itu penting. Ini gue nggak tahu kenapa perasaan gue aja atau memang gimana, tapi kok makin lama makin panas ya. Entah ruangannya, entah bahasanya nih. Ya mohon maaf aja, jadi kalau ada yang di luar sana yang nanti dengerin ada yang tersungging, ya salahnya aja Mas Ele. Pada nomornya sebenarnya dulu. Tinggal di rewind aja. Jadi kalau sekarang itu karena Pedi itu market leader, lu ada namanya Black Campaign. Oh, jadi biar gue terkenal dengan Black Campaign. Ini ada yang lucu juga Om. Jadi waktu di depan itu kan kita ngobrol-ngobrol kita ya, kenapa sih lu dari PSS ke Pedi gitu ya, jawaban ini tiba-tiba jawaban berubah sini, halus banget. Karena itulah. Berarti belum jujur nih. Belum lepas. Padahal kita lebih ini ya, cuek aja kita ngomong apa adanya. Tapi kan itu bener-bener kan ya Om Mike ya, bener kan ya. Om kan itu habis event pokoknya jadi ada ini mau diputer kan gitu ya kan. Daripada 25 juta kan kebuang sia-sia gitu. Ada lagi tuh ceritanya. Ada ya? Sesi lagi nanti ya. Oh. Aduh, ya ampun. Itu kan bisnis, bukan bisnis diving dong, Iya. itu mah bukan. Oh, oke. Tukar misi dia. Kok saya ketawa sih Om? Gue masih ada beberapa pertanyaan sih, cuman sepertinya ini akan selalu langsung ke garis finish pertanyaannya. Jadi gue lempar dulu Tomek sama Om Abi deh. Sambil berpikir gue kapan gue bertanya ini ke lu gitu, lu doang ya. Oke, gini, kita coba kembalikan ke jalan yang benar dulu. Iya. Kalau lu kan alasannya karena DM nggak kepake, berarti nggak punya charter. Jadi ini semuanya nih, tapi punya pekerjaan masing-masing dong. Punya kan pekerjaan itu ya punya. Nah sekarang seperti kebanyakan ada kemungkinan nggak gitu bahwa nanti lu bakal
memilih gitu. Berada dalam posisi di mana memilih, gue mau full time diving atau gue ya adalah diving tetap sebagai remah-remahnya aja di belakang. Soalnya gini, contoh aja lah gitu ya, DJ gitu. Awalnya juga berpikir bahwa diving nanti lama-lama kita memutuskan yang benar gitu, bahwa diving itu yang utama gitu, pekerjaannya udah enggak gitu. Karena nanti ngatur waktunya susah. Kira-kira menurut lu kedepannya gitu, ada potensi nggak mau larinya going pro gitu all the way gitu. Full dive. Kalau gue nanti rencana planning memang umur 50 gue full diving. Wih. Sekarang Memang rencana 18, sekarang gue sekarang 40. Oh, tua lu bro ya? Padahal kan sampai 48 dong lu ya. Ini rencana aja. Enggak, kan kebetulan gue dari Sulawesi Om. Ada kebetulan tanah tuh persis pinggir pantai, jadi potensinya ada untuk jadi dive center. Jadi memang planning tua mau di sana. Planning dari awal kenapa Lu jangan bilang 50 udah tua dong, nih 50 semua nih kalau. Oh, ini 50 ya semua ya? Lu udah gocap? Lu udah gocap? Gocap. Gua bulan depan gocap. Karena kayaknya pekerjaan di umur 50 paling asik diving. Tuh. Paling asik kayak. Kalau lu masih bisa jalan dan belum kena stroke. Di mana? Di mana? Sulawesi Tengah. Di Parigi Motong. Parigi Motong. Mantap, Oke. mantap. Jadi emang ada tanah kebetulan di sana, terus udah ngobrol juga sama istri, oke kita tua di sana. Terus pekerjaan juga kayaknya kan makin tua, gue kebetulan desain grafis so. Jadi kalau di bidang kreatif makin tua biasanya makin kendor tuh. Jadi mau nggak mau udah persiapin gue nanti tua itu pindah profesi. Buat tempat buat nebeng nanti. Tuh. Kalau aku sih memang tujuannya ke sana, makanya gampang dijebak. Mureh. Memang tujuannya itu pengen early retirement. Jadi ya gitulah. Semoga kita bisa retire early. How early is early? In about 10 years time or less. Jadi nanti emang niatnya itu benar-benar pengen full time instructor nantinya gitu. Yes, plannya sih seperti itu. Pindah dari kota yang dekat laut. Ada kok adik kakak ada tempat aman. Apa kita semua pindah ke Parigi? Aman ada ya aman. Kalau kalian mau pindah ke Parigi, dari sekarang gue kasih nama dive center, gue kasih nama di sana. Apa tuh? Global Parigi. Kayak gue kenal global. Lo kenapa lu gantiin gue? Kalau gue sih ketika gue ambil instruktur sekarang, gue sekarang mau menjalankan yang benar karena 12 tahun kemarin itu salah semua. Curhat ini kayak. Jadi harapannya sih gue pasti nanti setelah ini, jadi seminggu kemarin tuh tiap bangun tuh senyum sekarang instruktur sekarang. Jadi kemarin udah 12 tahun yang salah, sekarang nanti 100 tahun ke depannya pasti lakuin yang benar. Amin. Wah banget ya. Iya lah, 100 tahun. Jadi sebelum dari 2 bulan 3 bulan yang lalu kalau misalnya lo bangun selalu sedih tuh ya? Enggak sedih om, bersemangat ya. Jadi gitu. Tapi kan pertanyaan bukan itu. Pertanyaan kan dari Om Abi kan kalau misalnya ya memutuskan bahwa ini ada pekerjaan, lalu diving instructor juga. Ya kalau udah instruktur kan artinya udah mengambil keputusan untuk udah full time lah. Full time. Sejak sekarang ini. Iya jangan gue cheating kayak kervisi. Dari Papua kan? Iya. Nanti berarti rencana mau Yoi. level ke sana dong. Iya, jadi mau jadi kayak Om Mike cuma di Papua, jadi Bang Abi cuma di Papua. Iya. Teman-teman Papua lah semua. Di mana? Wonderful Indonesia. Jadi tempatnya ada di Jayapura, ada di Depapre kemarin kebetulan sama Pak Bakti, instruktur PJ juga melakukan di LI. Yoi, jadi Pak Bakti, sel ini boleh tempat boleh Pak, cuma daerah merah Pak. Itu loh yang 3 huruf. Apa ceng? Pak Bakti polisi. Oh, oke.
kemarin, karena kemarin bareng lah tuh di event itu, di event Pon apa Pak, terus kita kunjungin satu tempat, terus pembakti boleh aja, open water oke, ini oke, jangan ya Pak, aman, gitu. Mantap. Jadi nanti ada Hodi Dive di Asik. Ada Ada terus cabang di Papua. Jayapura. Kita komisi aja dah. Oh iya. Dapat. Kita kalau butuh konsultan ke PPSI aja. Bukannya ke sorry. Aduh, kalau yang salah gitu ya. Nah, gue pengen nanya ini apa buat yang baru banget ya. Kalian udah nge-set up harga course nggak? Nggak open water deh, udah nge-set up belum berapa angkanya? Kalau di Jakarta nih? Belum. Belum sih. Belum. Sudah. Dia udah siap berarti dibanding kalian. Jadi saya tanya aja masih siap. Mari kita tidak merusak harga market. Harga Jangan jual murah. Betul. Kita bukan murah. Ada nggak sih waktu di awal nih? Ini kalau gue pribadi ya, waktu pas jadi instruktur itu yang pertama dirasa adalah pengen cepet-cepet aja. Tapi juga ada perasaan yang lain soal jualannya. Pertama kali memunculkan diri gue sebagai instruktur di industri, gitu ya. Ada perasaan ini nggak sih? Apa ya? Kapan gue mau mulainya? Gimana cara gue memulai promote diri gue gitu? Pernah nggak sih terpikirkan? Gimana cara jual diri? Ya. Oh, pelacur ya. Benar. Itu harus ngatur. Betul. Kalau gue sih kemarin sih ketika ada email dari Pedi, ya, terus keluarlah si 51768 itu. Udah lama, indennya udah lama tuh. Ya. Inden tunggu warna. Akhirnya yang inden itu keluar, akhirnya ya udah dipromosin ke orang-orang yang dekat dulu sih, terus sama orang-orang yang dulu pernah diving bareng, pernah jalan bareng. Ya di point dulu, gue udah instruktur lo sekarang, ganteng lagi. Wes sih, Gitu. Lu udah punya confidence buat ngajar? Maksudnya ngajar sendiri ya? Kan sebelumnya itu kan gini. Ini kita bicara life after the instructor examination. Lu udah punya confidence belum? Independen. Sebelumnya kan bisa dibilang di bawah induknya ada mic nih, gitu. Di bawah keteknya mic semua. Nah, sekarang kan udah dilepas. Gitu. As an instructor dengan apa yang sudah kita dapat sebelumnya, experience diving sebelumnya, IDC sampai examination, sekarang masih ngajar, udah cukup punya confidence. Kalau gue sih kalau confidence sebenarnya, cuman kayak ini kan diving ya, jadi ini adalah urusan serius, jadi kayak gue ngambil ke dokter lah, gue butuh jadi koas dulu lah sementara, jadi supaya gue punya pathway bagaimana gue bisa menghandle muridnya kayak gini, karena buat gue senior dewan suro inilah yang punya pengalaman bagaimana bisa menghandle orang dari yang tidak tenang sampai yang tenang, supaya mereka bisa merasakan, bisa mereka jadi penyelam yang baik. Karena basicnya adalah kalau lu mau divinglah dengan body yang berpengalaman, supaya lu bisa tahu apa resikonya, apa segala macam, lu bisa tanya sih. Kalau confidence sih ayo aja gitu, karena harus dikeberkan gitu, supaya lu bisa punya visi bagaimana lu bisa jadi pengajar yang baik sih. Anybody else? Kalau confident mah harus confident. Kalau lulus di bawah Om Mike dari Hodi Dive Center, product placement di sini ya kan? Kalau misalnya nggak ada confidence gimana? Jangan pikir malu. Oke. Kalau confidence sih confidence Om. Cuma gue selalu berpikir gini, worth it atau enggak as a client, misalnya gue jadi course open water, worth it nggak nilai misal 7 juta gue keluarin, worth it tidak bagi gue kursus senilai itu dengan instrukturnya gue selalu berpikir gitu dulu. Jadi confidence ya, tapi kayaknya lebih banyak, harus banyakin jam terbangnya. Mungkin gue as freelance di Om Mike dulu gitu, atau coba-coba di mana gitu. Ya bagus sih, gue Jadi coba panggilan dulu lah, di mana Ya. aja gue ikut aja gitu. Sampai akhirnya gue jam terbang gue udah oke, nilai gue udah worth it, baru gue berani semuanya. Jadi memang ya, oke, that's good ya. Confident perlu harus ada, tapi nggak boleh punya overconfidence. Iya. Karena overconfidence blurring semuanya. Nah, idenya bagus.
kalau emang pas di Jakarta ya nempel sama dive center yang ada di Jakarta. Kan kemarin udah dimasukin dalam grup tuh WhatsApp grupnya. Sorry ya, kita punya WhatsApp grup. Kami ini yang dari Pedi ini kita punya WhatsApp grup. Jadi udah masuk, komunikasi aja di situ. Misalnya mau ngajak atau apa, nempel di bawah dive center yang ada. Dan supaya bisa ikut nanti bisa kayak tim teaching dulu, supaya building beda. Bukan gitu Pak? Betul. Kita juga boleh loh untuk menambah confidence. Jadi tim teaching di tapi kan selalu dipanggil ya. Ntar ini udah berapa kali kalau gitu. Nah, itu boleh dipakai untuk jadi share pengalaman nanti untuk di lapangan sendiri. Tapi sebenarnya enaknya udah jadi instruktur, tapi sebelum jadi instruktur juga karena udah ada banyak beberapa teman yang instruktur, jadi sering sharing cerita. Tadi ketemu murid yang ini, seperti ini gitu. Jadi itu tuh juga nambah pengalaman yang bikin saat udah jadi instruktur kita lebih tahu pede gitu ya udah ada background sedikit lah gitu. Jadi kayak walaupun itu bukan experience kita langsung, tapi ada referensinya. Jadi itu seru sih. Nah, ini contohnya kalau misalnya bergaulnya dengan instruktur yang menunjang, membantu, sharing. Ada yang bergaul juga enggak. Oh gitu ya. Tinggal gue lagi kan. Kan belum masuk instruktur di Jakarta grup ya belum ya? Belum kok punya grup. Iya, gue punya masuk. Punya agensi 4. Tapi gue nggak punya grupnya semua. Buangan. Daerah nasional udah dibuang. Jadi kalau gue melihat sih, kalau dikombinasi jawaban kalian bertiga itu memang cocok sih, bagus kalau semuanya ada ya. Jadi kayak bicara masalah ya kalau confidence sih harus confidence, tapi gue juga butuh jam terbang. Terus ada pemikiran tentang angka ini tuh gak cuma sekedar angka jual, tapi mengukur diri juga ya. Sah-sah aja dong kalau mereka misalnya Agnes mau jual open motor di bos 10 juta, sah-sah aja dong. Boleh, ya kan? boleh. Mau gue jual 7,5 juta ya sah-sah aja, terserah. Tapi ya itu pertanyaan kan, dengan angka segitu apa yang gue kasih ke mereka, ke murid kan gitu ya. Jadi ya pemikiran ini bagus sih. Kalau misalnya pertanyaan tadi sebenarnya jebakan. Kalau lu nggak confidence, sebenarnya confidence semua. Tapi kalau nggak confidence ada yang salah di IDC-nya. Iya. Ini pertanyaan jebakan dari staff Pedi ke CD Pedi. Nanti setelah ini kalau ada jawaban nggak confidence, ditanya Mike lagi. Gimana? Kok ada apa? Polos. Gitu. Karena kita udah dicucinya bolak-balik kok. Iya. Lu bayangin deh, dari pengedar sampai jadi Penasaran. Bisa benar kita udah. Ampun. Aduh ya ampun. Gua banyak pengen ngasih banyak pertanyaan, cuma pas gua pikir-pikir tadi ya pas dia ngomong tadi kita punya maksud iya dari sini ya, kalau gua terlalu nyerang kalian nanti gua serang di sini ya kan. Jadi teman-teman podcast ini adalah untuk menyadarkan KF ya, untuk menjadi Pedi. Tapi gua pasti akan ke sana sih. Amin. Pasti akan ke sana. Nanti tunggu umur 50 dulu. Tapi gua dulu jadi eksaminernya dulu ya kan. Biar nggak boleh kotak bahasa Inggrisnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? ini ada satu nih. Contoh kalau gue mensupport, Ya. tidak hanya menjebak, tapi ada yang gue berikan lebih. Oh, dapat lebih nggak dengan ada endorsan? Jawabnya jangan gitu. Jawabnya harus. Tuh. Gitu ya. Iya, Mari harus kita berpindah. Oh. Iya. Lu apa? Bayar sendiri kalau ini. Kalau gua nih. Tapi itu penting. Itu penting untuk performance dari instruktur ya. Dari instruktur itu performance penting karena nggak bisa dong kalau kita jadi instruktur abis itu maksudnya lama, maksudnya compang-camping gitu ya. Alatnya bubble semua gitu, maksudnya bocor-bocor. Kalau performance bagus,
tampilan bagus kan jadi gue mau sama dia aja. Yeay. Role model emang penting. Nah, Karena selalu ada istilah kan leading by example. Iya. Itu yang jadi dari diving. Jadi ya penampilan kayak Om Mike bilang ya penting. Kita mesti make sure bahwa bukan hanya yang di sininya doang, tapi mau nggak mau ya. tampilan dari luar penting. juga mesti kan. Tampilan penting. Apalagi buat ngajar gitu ya. Iya. Dalam apa namanya? Sekarang sih lagi mau yang target utamanya adalah bukan target utama sih ya. Untuk nambahin instruktur cewek. Gitu deh. Nambahin instruktur cewek karena si Davi kan cowok banget gitu. Instruktur cewek penting. Gitu. Ngomong penampilan, gue jadi kepikiran sesuatu. Kalian pasti pernah lihat instruktur ngajar terutama di laut, pakai celana pendek, celana Hawaii gitu kan, pakai ras-ras aja atau segala macam, itu kan bisa penampilan juga ya. Kalau menurut kalian, masalah nggak sih? Fan-fan aja nggak sih? Boleh dari sebelah sana dulu kan? Dari tengah dulu. Oh, kalau saya jawabannya Iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's all okay. Kalau di buku pelajaran course material tadi sebenarnya nggak ada disuruh pakai wetsuit. Itu bukan salah satu equipment yang diharuskan gitu kan. Tapi ya kalau kebetulan saya bikini divers, tapi memang kalau misalnya pas lagi ngajar, aku akan memakai lebih sih dari bikini. Kenapa? Karena satu, it's promoting good behavior. I'm not saying wearing a bikini is not a good behavior, tapi Nggak good kok buat gue, good kok. good kan? Gue juga pakai begini. Iya. Biar barang endorsean lebih gampang terjual. Iya. Orang ini pakai begini juga nih. Lucu kan ya? Kalau pengen jual diri, pakai bikini. Oke. Besok kita pakai bikini. Sebenarnya sih lebih dari itu, karena kan kalau misalnya aku itu pakai bikini lebih dari sisi comfort ya, aku lumayan gak nyaman pakai wetsuit, jadi aku pakai bikini. Tapi kan dengan itu aku juga banyak belajar apa rasanya disengat jellyfish, apa rasanya tiba-tiba ada arus kena koral, apa yang banyaklah kejadian di laut yang sebenarnya anak open water atau yang akan baru belajar open water itu tidak tahu gitu kan. Dan obviously saat kita ngajar juga kita nggak akan bilang cobain aja rasanya kena jellyfish gitu kan. Jadi ya lebih baik sih saat ngajar pakainya lebih karena ya untuk kebaikan mereka sih. Karena kan kita nggak mau sampai mereka manusia-manusia yang baru belajar diving terus tiba-tiba kena ini kena itu terus akhirnya mereka mengurungkan niat mereka untuk menjadi diver. Padahal kan sebenarnya kan tidak seperti itu. Oh. Karena gini, gue agak nanya kayak begini nih, ini nggak pengalaman pribadi aja ya. Jadi ini karena ada murid di Dive Center gue dulu, gitu ya. Waktu kelas kolamnya diajar sama salah satu instruktur di Dive Center, pas lautnya gue bawa. Dia sendiri sih yang ngomong. Jadi ada murid yang maksudnya yang ngomong gitu. Gue lebih pede di bawah masing-masing, bukan karena ngelihat lebih skill atau experience-nya ya. Tapi dia cuma ngomong ini, waktu diajar sama ini pakai kaos sama celana, kok kayak saya kayak ngeliatnya kurang profesional aja ya. Jadi ada timbul pertanyaan, sudah ketakah saya diajar sama dia? Penilaian itu kan subjektif ya, artinya kan masih banyak orang yang melihat dari penampilan juga. Tapi kalau kita ngelihat memang ya tergantung sih, ada orang yang berpakaian seperti itu terus dianggap oke-oke aja karena memang bawaan dirinya juga memang menyenangkan dan bisa membuat orang nyaman. Tapi kalau emang attitude-nya juga nggak benar, berpakaiannya juga nggak benar, akhirnya kan jadi merusak semuanya. Tapi kalau dari porsi kalian sendiri itu, ya Pak Anies kan udah bilang udah nggak ada masalah ya. Jadi gue masih agak berpikir sama statement kayak misalnya neat and clean, kayak gitu ya. Kalau neat and clean itu rapi dan bersih gitu kan. Rapi dan bersih mah udah ketahuan lah ya. Rapi ini kan buat diver itu sama rapinya orang biasa kan beda ya. Kalau kita pakai celana pendek aja, kaos polo shirt di kelas,
tanah pendek kita tanah kargo gitu kayak Oma begini buat kita sih tuh fine aja, maksudnya oke banget lah gitu ya. Itulah need and plan kami nih para instruktur, ya kan, orang-orang lapangan kan gitu ya. Kalau ini gimana? Kalau gue Lu akan seperti apa sih nanti? Ini di Gitu. Bali, di Bali juga sering kan gue bukan dia ke Lamben. Iya. Karena intensitas mereka itu sering ke lautnya, jadi kadang wetsuit tuh nggak agak ribet beli mereka untuk pakai. Jadi akhirnya cuma cuma skirt sama celana surfing Ya, gitu. dan surfing. Tapi kalau itu bakalan masalah di depan muridnya. Kalau misalnya murid lo maksa, gue nggak mau pakai wetsuit juga kayak lo, itu kan jadi problem nanti. Bisa potensi ya. Iya, potensi karena kan ini lo ngajarin di depan murid. Tapi kalau as a fun dive, gue rasa nggak masalah, suka-suka aja. Nah kalau sendiri nanti bakal jadi Oh, gue tertib, pasti proper lo. pakai apa ya lah Karena gue berpikir gini, gue di kesenian kan lagi waktu kuliah bilang, dosen gue bilang, biasanya kalau yang ilmunya jago itu mereka nggak pentingin penampilan. Tapi kalau ilmunya kurang, penampilan jadi penting. Karena untuk nutupin kekurangan ilmunya. Biasanya begitu. Makanya kenapa seniman harus gondrong? Enggak, seniman nggak perlu gondrong. Biasanya gondrongnya itu nutupin kekurangan seninya dia. Oke. Biar kelihatan seniman. Make sense. Gitu. Nah, gue kalau gue ngeliat instruktur yang pakai celana surfing gitu, gue pikir mereka jam terbangnya tinggi loh. Karena mereka tahan di sengat kayak air coral apa semua. Kalau kita kan enggak ya. Lo harus full wetsuit, gue nggak mau disengat begitu. Pilihannya dua. Jam terbangnya tinggi, sama nggak bisa beli wetsuit. Nggak bisa. Itu sih kayaknya sih itu sih Om, kayaknya lebih arah ke situ sih. Kalau cuma kelihatan keren kayaknya nggak Enggak juga. Gitu sih. Ada satu pertanyaan tadi. Tadi kan katanya permasalahannya itu tuh takutnya muridnya Minta ngikut. ke instrukturnya. Memangnya salah kalau misalnya muridnya pengen ikut nggak kepengen pakai wetsuit juga. Kalau kena air coral jadi bisa. Tapi sebenarnya Tapi kan kalau itu muridnya pengen ikut, betul. lu jadi muridnya pengen ikut jadi pakai begini juga, beda kan? Terus itu tergantung apa sih, apa suhunya apa kita ikut. Karena pasti di pelatihannya kan ada kneeling tuh, pasti pertamanya kneeling. Kalau iya, Itu kan bakalan jadi masalah tuh. Nggak tahu di bawahnya ada apa, nanti di sandbottomnya ada apa atau apa, kita nggak pernah. Betul. Tapi kan itu kan kembali ke, menurut aku sih, itu kan kembali ke rekomendasi. Karena kan itu kan tidak diharuskan untuk memakai wetsuit gitu. Kita kan cuma bisa, oke, ini rekomendasi pakai wetsuit. Tapi saat mereka bilang, gue nggak pakai wetsuit, karena lu nggak pakai wetsuit, jadi gue juga nggak mau. Ya kan kita tinggal bilang, oke, tapi nanti kalau misalnya nggak pakai wetsuit, lo akan dingin, lo akan kena ini, kena itu, dan mereka akan mengerti sendiri gitu. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya muridnya sendiri yang decide nggak apa-apa, gue oke. Itu kan sebenarnya nggak jadi masalah kan. Gitu. Jadi kita nggak, kayaknya menurut aku, we cannot see it as a problem kalau murid pengen mencontoh kita selama yang kita lakukan itu tidak salah. Angkat tangan. Yes. Ya mungkin gini, sebenarnya sih bebas-bebas saja, tapi kita mesti lihat ada istilah namanya appropriate exposure protection. Yes. Tidak disebutkan gitu ya, mesti apa, tapi kan ada appropriate exposure protection, jadi disesuaikan sama environment. Fungsinya seorang dive pro itu diantaranya adalah membantu memberikan bantuan gitu ya, atau kadang-kadang kita mesti bantu ngasih judgement ke orang yang masih belum pernah. Jadi kuncinya ada 2 poin Pak. Kalau kita ngajar tadi, safety and comfort. Safety and comfort. Comfort akan muncul dari safety-nya yang benar. Nah sekarang problem dengan exposure, temperatur dingin, temperatur tubuhnya drop apa segala macam, bleeding, hypothermia segala macam, itu kan selain tidak comfortable, dia juga akan pengaruh ke safety. Nah, jadi di sini terkadang atau mungkin lebih banyak di awal ya, tadi benar sih statementnya bahwa kalau sudah masuk dari you are certified divers, udah dapat enough information, knowledge, skill segala macam, setelah itu ada buat keputusan tergantung Anda kan, sesuai dengan pengetahuan. Tapi yang namanya tugas dive pro tetap harus memberikan satu judgement tambahan gitu,
untuk bisa bilang karena tujuannya cuma memastikan bahwa orang itu berada dalam level area yang comfortable dan safe. Jadi di sini lebih ke arah bahwa apa ya istilahnya risk management lah, partnya masuk ke sana. Kita bawa orang, kita leading, kita nggak mau satu hal akan menjadi problem ke berikutnya. Jadi hal yang paling simple seperti itu. Jadi selalu kalau training you have obligation karena ada standar, ada wajib training karena ada responsible. Tapi begitu itu masuk ke recreational, kalau orang certified, Anda memberikan informasi, biarkan dia mencerna informasi itu untuk dia bisa mutusin saya maunya gimana. Kalau dia bilang, terus misalnya hanya anggap lagi nih, gue tuh orang nggak tandingin, jadi gue nggak mungkin pakai bikini, gue nggak tandingin, jadi buat gue lebih baik pakai setebal mungkin. Jadi orang nanya, butuh apa segitu? Gue dingin. Jadi gue yang penting gue nyaman di bawah. Kadang dia bilang, enggak lah, gue pakai 3 nilai cukup. Turun di Nusa Penida nyari mola-mola, fine, your choice. Double, masuk, blum. Karena thermocline, semua orang freeze. 1000 needle gitu di muka gitu ya, kena. Everybody freeze, dia, gue masih nyaman. Tapi kan sebelumnya gue udah bilang temperaturnya sekian, kemungkinan besar nanti ada thermocline, bla bla bla, gue protect. Ya nggak mau ngikutin, ya kena. Tapi kan sebelumnya kita udah kasih tahu, hanya ujung-ujungnya apa? Boardnya naik kan, gue kedinginan. Jadi our part as a dive pro masih masukan seperti itu. But anyway, mungkin kita jump dulu berikutnya biar nggak kelamaan. Lo instructor sekarang, ada berpikir untuk continuing education nggak? Naikin level instructor. Ya jelas dong. Continuing education bukan hanya sekedar ngajar level instruktur yang lain ya, tapi belajar ilmu yang lain lagi. Lu jangan berpikir bahwa oke, lu ngerasa gelas lu udah penuh belum? Kosong terus. Bocor. Dan dari kemarin bocor tapi. Nah, itu bocor. Jelas tembelannya banyak banget. Makanya Gak bener-bener dia. Nah sekarang kan berarti continuing education kan? Nah berarti lu ngerasa penting kan continuing education ya? Nextnya lu mau belajar apa? Nambah yang baik. Nextnya yang membuat apa? Yang membuat lu tarik diving itu apa sih? Sampai lu menjadi instruktur gitu, pasti ada satu drive dong. Nah berarti kan nextnya, sekarang kan lu open water scuba instructor, lu bisa ngajar open water dan tapi kan lu bisa ngajar specialty dan seterusnya. Nah, kira-kira apa yang bakal interest lu yang lu mau belajar lagi berikut? Kalau gue sih bisnisnya, Bisnisnya? proyeknya, manajemennya gitu sih, lebih situ. Kebetulan saya ingin menyelesaikan kelas cycle saya. Specialty sana. Gue sih pin free diver sih sebenarnya. Gitu ya? Iya, Udah belajar sekarang minta gratisan? enggak sih sebenarnya bukan karena kita suka yang gratisan. Bukan sih. Tanya tuh di suku freediver siapa yang ngajarin pasang tabung. Anjas. Karena banyak daerah di tempat gua sana di Papua itu mereka ngandelin molo untuk mereka cari makan. Jadi berhubungan dengan kampung tengah. Jadi itu akan lebih gampang masuknya karena mereka nggak tahu cara equalize, jadi itu harus dikasih tahu sih mereka. Kenapa jadi free diver sih supaya turun baru. Penting sih memang kalau menurut gue nih yang tadi Om Abi bilang soal masalah gelas itu penuh atau enggak ya, karena memang tidak harus bicara soal diving itu sendiri. Kayak contoh gue nih, gue lemah banget bahasa Inggrisnya, itu kerasa banget di ITC dan di examination ya. Jadi anjir, soal ini lu jadi instruktur internasional tapi lu nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya setelah jadi instruktur gue belajar bahasa Inggris. Terus ketika beberapa tahun kemudian nggak bisnis, gue belum pernah ngeranin bisnis. Gue tau kulitnya, gue belajar bisnis, jadi private sama accounting, cara itu segala macam. Itu nggak ada hubungan sama diving practice-nya sendiri kan, bahasa Inggrisnya, bisnisnya. Tapi ya itu memenuhi instruktur lo. Bahkan ada kalau hal-hal lainnya kayak misalnya aku pengen belajar nyetir kapal, itu kan berhubungan juga ya. Nah jadi artinya tuh pesannya nggak cuma sekedar lu jadi instruktur, tapi
terus gue belajarnya hanya di level divingnya aja, padahal masih banyak loh hal-hal yang akan mensupport bisnis lo atau mensupport kerja lo sebagai instruktur dari ilmu-ilmu yang lain. Nah ini tuh yang harus diperluas gitu, tergantung kebutuhan kalian pilih marketnya seperti apa gitu. Terus kalau gue melihat tadi lucu juga gini, mereka berdebat loh masalah tadi ya, dia lari ke bikini soalnya kan. Kalau gue sih jujur aja sih, kalau masalah lo mau berbikini gue sih udah 100% sepakat, jadi gue nggak pernah gue nggak mau nyangka ya, kalau bisa terus banyakin lah gitu kan, 100% support ya, 100% support. Iya. Tapi kalau misalnya tadi juga disampaikan lagi bahwa ketika lu ngajar gitu ya, jadi instruktur itu kan banyak peran di sana kan, sebagai role model itu pasti, terus sebagai lecturer, terus sebagai advisor, sebagai instruktur, banyak hal di situ. Yang penting sebenarnya bukan benar salahnya sih, tapi lu memahami apa yang lu tampilkan di depan murid lu sih, mungkin lebih ke sana ya. Jadi bukan cuma lu pakai celana doang asik banget, kayaknya gua nggak perlu pakai wetsuit. Oh iya, karena emang asik sih santai gitu ya, nggak ada ilmu di dalamnya gitu loh, ya kan, kayak gitu. Packaging kalender. Oh, iya. November sampai Desember. Sebenarnya pakai bikini itu bisa bantu buat jualan. Itu makanya banyak lah gitu. Pakai bikini ya kan, mendingan benerin dulu buoyancy kalau kan pakai bikini biar nggak nabrak koral dan lala ambil dong kelas sama saya. Saya bisa ngajar. Kayak bikini harus bagus buoyancy-nya. Itu kayaknya lucu kalau nanti topik ini kita undang narasumber disuruh cewek bikinian. Betul. Kemarin Si kelas beginian. Iya. Tapi semuanya pakai bikini. Pengen gue begitu. Ya Kirana juga kan, waktu kemarin kita podcast sama dia kan juga dia sampaikan bahwa ya dia suka pakai bikini kan, berarti kan itu udah punya 2 ya kan, kecuali itu 3 ya kan, ada nggak yang lain? Masa bisa? Gue muak ngeliatin. Dia baru gigi lah bro, lu ngaco lu. Ayo kita undang lah. Tapi sih saran gue sih masalah tadi tuh, kan lu kan scuba diver, terus kan lu dibekali dengan di apa, lu kalau gue jadi divers supaya tadi yang gue bilang menghangat apa ya, pakai wetsuit. Mana setelah lu belajar PBB lu bisa pakai bikini. Sebenarnya arahnya di situ nggak sih, supaya nggak berantem deh. Pakai bikini itu tidak pernah dianjurkan. Nggak pernah masa sih. Tapi kayaknya kalau di Instagram yang lain banyak yang lagi begini daripada kita. Kayak gitu kayaknya. Followernya lebih banyak. Followernya gimana? Gue memang grogi juga gak mau banget. Lu yang di Instagram ya. Iya. Ada yang mau endorse gak ya? Nah, gue sekarang coba pengen dari kalian sekarang nih. Kalian pasti punya pengalaman dari open water sampai dive master. Pengalaman itu pasti macam-macam, dari perjalanan dan segala macam lah. Sampai akhirnya jadi instruktur. Pasti beda-beda yang jadi ceritanya. Di depan kalian itu audiens nih ya, yang nonton nih ceritanya nih, yang entah dari open water yang masih advance, masih rescue, masih atau udah dive master. Dari kalian ada nggak sih mau nyampaikan ke teman-teman ini nih? Entahlah pesan atau apa sih yang harus disampaikan ke orang-orang ini kalau mau jadi instruktur gitu. Contoh ya, ini contoh. Ya buat teman-teman di luar sana yang someday mau jadi instruktur, dari pengalaman gue nih, belajar yang bener lah, cari trainer yang benar-benar bisa membimbing kalian dan segala macam sampai akhirnya. Kenapa? Karena gue sendiri merasa sulit ngikutin IDC atau kelas instruktur karena ternyata di belakang sana gue nggak dapet apa-apa. Jadi pilihlah kayak gitulah contoh ya, apapun itu ya. Pesan-pesan kalian apa sih buat teman-teman diver di luar sana yang someday berpikir untuk jadi instruktur? Coba dulu. Oh, tua. Diving kadang kan kalau orang cari instruktur kadang pertama harga. Ya. Ada harga dan upah, itu jelas banget. Jadi kalau lo let's say kayak misalnya di Bali mungkin open water cuma 3,5 juta atau 3 juta ya bisa dong. Ya tapi tak dulu, dia 3,5 juta tapi itu kan kelotnya gampang. Iya. Kelotnya gampang. Dan satu lagi om, qualified instrukturnya apa benar qualified atau enggak? Kebanyakan enggak. Karena mereka udah kejar
kayak retail. Mereka udah kejar banyak, makin banyak murid makin bagus bro. Jadi kualitas mereka nggak pikirin. Itu rata-rata kayak gitu. Karena gue salah satu korban juga kan. Jadi kebetulan gue diajarin sama orang padi open water. Padahal license gue SSI. Dia ngebantu gue banyak. Buoyancy gue harus bagus, gue ditebalik-tebalikin sampai ke emas itu ditunjuk-tunjuk. It's good buat gue. Tapi setelah itu advance gue diajar sama SSI atau instruktur lainnya yang kadang bodo amat, itu beneran gue gak dapet ilmu. Jadi dapat ilmunya gue cuma di open water. Advance gue gak dapet ilmunya. IFR apalagi, rescue gue juga nggak ada cerita Spiar tembok ya bro, gitu. Spiar tembok. Jadi kalau lo kejar murah untuk calon diver lah misalnya, lo kejar murah lo lupain. Ya. Karena ini bakalan manfaat di saat lo IDC, jangan mau kelihatan bodoh-bodoh banget cuma gara-gara lo kejar murah. That's true. Dan lo udah memang ngerasain instruktur yang berbeda, agensi yang berbeda, detektor berbeda ketika lo naik level ya? Ketika naik level. Di saat lo cross kayak pindah organisasi ya, kalau lo downgrade nggak masalah ya. Dari padi atau pindah ke yang lain, tapi downgrade mungkin nggak masalah. Tapi kalau lo upgrade, nah baru kelihatan bodohnya di mana. Dan lo nggak dapet ilmunya di mana baru tahu. Itu awal mulanya kejadian dari start dari open water. Ilmunya itu start dari open water. Makin bodoh ya numpuk lo. Makin DM makin nggak dapet ilmu lagi, wah numpuk IDC, wah jong. Beneran lo bisa nggak punya ilmu apa-apa. Yang dapat dua skill doang gitu ya. Iya. Nah. kalau misalnya diving itu ada course-nya kok mahal atau murah, gue rasa tuh bukan masalah sebenarnya. Masalahnya qualified atau enggak, dan edukasi ke calon diver baru itu penting banget tuh. Karena yang kayak gitu belum kejamah kayak gitu. Edukasi tentang harga mahal dan harga murah. Oh iya, oke. Makasih. Perbedaannya apa? Gitu. Karena nggak mungkin juga lu udah edukasi mati-matian ya, kita udah padi, saya dibolak-balik sama Om Mike dia juga lumayan, terus lu harus downgrade harga kan kayaknya karena persaingan bisnis kayaknya nggak masuk akal gitu. Jadi kalau gue ambil kesimpulan dari pesan lo ke teman-teman diver di luar sana, murah. Jangan cuma sekedar nyari murahnya, tapi juga nyari kualitas dari dive atau instrukturnya. Instrukturnya yang terpenting sih instrukturnya. Kalau dive centernya mah gue rasa nggak masalah ya. Karena yang bimbing kita kan instrukturnya. Oke. Kalau buat aku kayaknya jam terbang sih. Karena itu akan reflect ke kesiapan kita untuk menjadi instruktur. Jangan terlalu buru-buru pengen naik level. Lebih baik banyakin experience diving, ketemu banyak orang yang sama-sama di bidang diving ini untuk kayak gain more knowledge. Juga dari situ kan kita akan lebih kelihatan sebenarnya itu tuh kita siap nggak ya untuk jadi dive pro gitu. Karena waktu itu juga aku sebenarnya nggak ada niat untuk jadi dive pro gitu, tapi akhirnya aku didorong sama teman aku, sama Om Do, coba deh ini gitu kan, ayo jadi DM, ayo ini gitu kan. Dari situ baru I gain a little bit more confidence, dimana ya kayak ternyata gue siap ya gitu. Karena ada orang, teman-teman kita yang mensupport kita bilang kita siap gitu. Jadi dari situ kita juga makanya habis itu gampang juga. Sama yang paling penting itu beli divecom yang bagus ya. Karena yang sangat penting Garmin Descent MK2. Promo dulu ya tadi. harus. Karena aku belajar sebenarnya kalau misalnya pengen dibilang dive gear yang paling penting dibeli itu divecom Garmin MK2. Itu penting, jujur aku nggak bohong. Kalau mau konsumen detection bukan alat ya. Industri ya. Itu penting. Karena aku pernah hampir hilang, tidak tahu ya kan, di Gorontalo kebetulan. Nanti kakak cari kalau ada hilang aman. Ya sudah, kalau gitu aku hilang saja. Kalau gue sih untuk teman-teman yang mau menjadi instruktur, sebenarnya di Indonesia tuh semuanya terlalu gampang. Kalau menurut gue, karena beberapa teman gue ada yang diving dari luar terus
kok gitu sih gampang ya dengan segala macamnya. Jadi buat gua ketika lu menjadi instruktur, lu harus flashback dulu tuh, lu di mana, lu pernah ngelakuin apa, lu pernah ketemu apa, lu pernah ketemu kejadian apa segala macam. Karena itu semuanya udah dibahas ketika nanti pada saat instruktur. Jadi jangan menganggap enteng ilmunya scuba diving, karena ketika lu menganggap enteng sama aja kayak lu sia-sia gitu. Jadi lu datang dengan bodoh-bodoh gitu. Jadi kalau lu mau ambil instruktur, lu siapin kayak waktu kita belajar bagaimana lu nge-set plan untuk lu diving. Lu siapin harinya, lu siapin waktunya. Pertanyaan dia kan pesan lu ya, bukan curhat lu ya. Karena gue udah terlalu Dia selalu dicampur sama curhat. jadi bukan pesan kan curhat ini orang. dalam artian yang jadi gitu, jadi lu siapin waktunya supaya ketika lu masuk ke memulai menjadi instruktur dengan segala macam hal-hal itu yang hanya bisa dijelaskan ketika lu ambil instruktur. Ya lu harus siapin waktunya dan intinya lu harus fokus, karena ketika lu jadi instruktur nanti begitu lu di graduation lu jadi instruktur, maka lu jadi agent of change buat orang-orang yang nggak ngerti apa itu diving. Betul. Ganteng nggak sih? Berapa lagi nomornya padinya? 51764. Nanti terakhir sebutin IG masing-masing biar aku ditambah. Ingat, instruktur saya bisa melatih open water, hubungi saya di Odi Dive. Oke. What's the most fun part dari diving menurut lo? New relationship sama yang lain. Kadang ketemu teman-teman baru. Gak ada yang gak seru diving tuh. Semuanya seru banget. Skill paling susah? Yang paling susah apa ya? Kalau masih mikir nggak ada. Request di sini nggak ada sih. Rescue 7. Jelaskan rescue itu apa? Skill paling susah. Aman bang semua. Satu pertanyaan nih. Kalian kan dapetin instrukturnya nggak gampang ya gitu ya. Udah disuruh dari teori setengah mati dengan standar yang mesti dipelajarin semuanya, skillnya, semua nih dalam 1 bulan kalau nggak salah ya, 1 bulan kira-kira. Susah nih dapat nih. Das lulus. Kalau misalnya ditawarin instruktur yang lain, mau nggak? Crossover lagi. Crossover tuh ada ya di diving? Ada ya? Agensi lain ada. Nggak tahu. Oh ada ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan kata nggak bodoh-bodoh. Nggak tahu. Gue asli nggak tahu. Oh ada ya crossover ya? Ini pertanyaannya memang agak mengerikan. Kenapa? Karena ditanya oleh coach director Pedi di depan staff Pedi di ruangan edisi Pedi. Crossover nggak ada tuh, nggak ada. Ngeri loh. Oh ada ya? Oh kayak itu ya? Tapi ya Lu belum jawab, Sel. Jawab dulu. Gue nggak tahu kalau ada gitu. Bisa aja. Lanjut. bisa aja sampai keluar. Enggak nanya. Oh. Saya cukup. Apa ya? Cukup orang awal karir dari pagi ya kan. Iya. Cukup. Tapi saran ini sharing ya, sharing. Dulu tuh kan gue ngambil super SSI sampai ke konsultan atau training SSI. Memang kalau menurut gue ya, lu harus fokus di satu agensi. Ketika gue crossover. Crossovernya banyak banget di pengalaman ini. Pengalaman crossovernya banyak banget. Coba kita tanya crossover. Lu siapin pertanyaan. Lu siapin pertanyaan. Di agensi ini ketemu. Jadi justru di situ yang mengacaukan membuat karir gue di diving itu semakin gak jelas itu adalah ketika gue pegang agensi lebih dari satu. Nambah lagi makin hancur. Kenapa? Karena lu gak bisa fokus.
nggak bisa fokus. Jadi kalau misalnya lu sekarang di PD, kalau bisa karir lu sampai mentok di PD. Kalau udah nggak tahu apa-ngapain lagi, lu baru berpikir yang lain. Kalau lu dari awal udah crossover aja tuh ya kacau lah. Makanya Ini gue bisa bilang ya, karena gue udah bersama membuktikan nih, nggak ada instruktur. Menurut gue ya, ini data gue sendiri. Gue nggak pernah melihat ada instruktur yang sukses ketika pegang banyak agensi. Pasti ya begitu aja jadinya. Tapi dia jalan kadang-kadang samping begini di zigzag nggak pernah yang ini kata. Tapi kalau orang-orang yang memang fokus di satu, dia pasti lebih apa ya? Lebih stabil lah, lebih stabil. Itu kalau menurut pengalaman gue ya, gitu. Karena gue ngerasain ketika gue udah selesai, gue stabil banget tuh. Karena kembangnya emang di satu titik. Gitu. Pasarnya udah jelas, marketnya udah jelas, artinya lingkarannya pun lingkungannya udah jelas. Gitu. Once gue cross, disitulah kehancuran gue sudah mulai terbuka. Hancurnya bukan hancur-hancurnya dalam negatif ya, tapi bingung sendiri gue akhirnya. Ada 3 orang mengambil obat-obatannya ini, obat-obatannya itu, obat-obatannya ini. Aduh, ngaturnya gimana ya? Kan semua punya cara masing-masing, punya metode masing-masing, gak bisa gue gabungin. Gak bisa gue cuma bilang, ujung-ujung gue juga setiap itu mau ambil A, ambil B, ngambil C, tetap gue kok yang tangan, gak bisa ternyata. Jadi ya, mumpung masih baru. Bagus sih. Emang ada crossover ya? Kalau bisa hilangkan kata-kata crossover sih dari pikiran kalian. Makanya crossover di level biasa-biasa aja kak ya. Kalau itu jangan crossover deh. Oh gitu ya? Iya. Sip. Last. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau ada Mereka mau nanya nggak? Oh ya, ini ya kalian yang terakhir. Ini kan mau segmen terakhir nih. Jadi kalau dari kalian deh. Terserah kalian mau nanya ke siapa di antara kita. Silakan. Apapun pertanyaannya. Bebas. Nah, kita nggak akan gabungin kalian kok. Makanya nggak ada senioritas di sini. Nggak ada Kata sebatas. siapa? Ya kan di sini. Coba serang keluar pintu. Ya, beda. Siap senior. Nah, Gimana? tapi kita nggak ada senior. Kalau dibilang senior tuh udah menghina umur sebenarnya. Sudah tidak muda lagi berarti. Ini sih sebenarnya kalau pertanyaan dari saya gitu ya kepada kakak-kakak Dora, kakak senior. Ada masalah sih tentang bagaimana kita kenapa yang ini dijual ini segini, yang ini dijual ini segini gitu. Terus bagaimana untuk bisa meyakinkan orang supaya sebenarnya tuh scuba diving apapun berapapun harganya harusnya nggak perlu ditawar karena ini kan ilmu yang dibawa sampai mati kan gitu ya. Jadi bagaimana sih kiat-kiatnya untuk bukan les aja udah untuk biar firm gitu kita ngomong ya udah emang segini kok dan lu udah ini gitu loh pasti. Dari course ditawar tuh ada. Banyak bro, apalagi Jakarta. Gua aja hilang 3 nih murid harus dari Makanya tadi pas di awal itu kan aku bilang jangan Jangan rusak harga pasar karena banyak yang mencoba untuk merusak harga pasar. Iya. Dan banyak waktu itu teman gue yang kayak waktu sebelum gue jadi instruktur banyak nanya, Nas, gue pengen ngambil motor, lo udah kenalan instruktur nggak? Ada, terus kalian langsung karena gue udah tahu harganya berapa, harganya sekian. Oh oke, tapi kok gue dapat dari A sekian gitu. Terus kadang-kadang gue juga suka bilang yang kayak ya kan perbedaannya ABCDEFG, lagi pula yang instruktur yang ini tuh bagus lah. Kalau misalnya lo masih pengen pergi ke yang itu ya silahkan, tapi lo jangan menyalahkan kalau seandainya nanti tiba-tiba skillnya kurang. Tapi skill kurang itu kan mereka tidak akan tahu until kayak lo belajar main dan segala macam gitu. Baru nanti yang kayak oh iya kemarin ini gue ngambil segitu, gue ini kurang, itu kurang gitu. Dan itu kan sebenarnya yang kayak susahnya di situ kan, karena when someone does not have a clue, susah kalau misalnya mereka tiba-tiba udah dikasih 1 juta aja tuh mereka kayak ya tapi di situ 1 juta lebih murah gitu. Iya ini betul gitu karena waktu itu bahkan 100.000 aja loh dibahas ya. Kalau jutaan mungkin game-nya masih agak lumayan nih. betul. Beda 100.000 aja dibahas loh, ya kan? Dan itu banyak banget sih, apalagi orang di Indonesia. Ya kadang-kadang mereka juga gini, gue dapet di Bali 5 juta, ya udah lu ke Bali aja. Iya sih. Lu nggak usah di Jakarta, ya udah mendingan. Lu baca handphone gue ya, lu tau masalah ini sih.
Oke, Pak, sehingga Pak, keluarga ada pertanyaan. Kita gabung aja pertanyaan itu. Gak ada. Kalau gue sih ini ketakutan gue jadi instruktur atau penyelam profesional itu bawa tamu. Amit-amit kecelakaan atau hilang, itu yang gue takutin. Manage-nya gimana? Terus dan pernah nggak kalian semua ini ngalamin? Oke. Amit-amit sih itu. Ya, dua yang gue tangkap ya dari karena sekarang kan. Oke, yang pertama ada mungkin lebih ini ya, bagaimana men-setup harga untuk lebih apa ya, agak rancu pertanyaan soal ini. Harga jual. Iya, harga jual di. Ya nggak perlu ditawar gitu supaya Atau Bisa how to harga explain diri. ya. iya, how to explain bagaimana lu ya udah lu segini kok dan nggak perlu ditawar karena ini ilmu gitu. Oke. Kalau lu tadi masalah how to manage ketika bawa pandai itu untuk bisa meminimalisir resiko ya, itu nggak sih? Ya manage Manage risiko. kalau Manage kejadian kejadian. yang Kalau kita nanti ada inginkan, kejadian, bukan manage minimalisir. Ajak gua nanti Ini aman. Oke. Seandainya kejadian, Ya. manage-nya gimana dan apakah pernah itu kejadian semua gitu. Berarti pertanyaan pertama ini karena related ke bisnis gitu ya, Yes. Om Abi yang jawab. Kalau masalah praktikal, Om Abi yang jawab. Silakan. Oke, harga. Gua rasa sih pengalaman dari ngajar dari tahun 96 sampai sekarang ya begitu. Cara nyelesainnya adalah satu, kita coba mengedukasi customer. Buka aja. Oh, harga lu segini, Pip. Oke. Hasil gue begini. Gua membagi materi belajarnya itu begini, gitu. Kita jelasin ke dia. Jadi kita edukasi ya, apa aja yang mereka akan dapat, buku dan sebagainya. Dulu di awal gue start ngajar diving, manual masih belum wajib, tapi kita provide manual. Habis itu kita punya standar, manual udah wajib, kita kasih tahu bahwa lo akan dapat buku, tapi kan buku nggak penting. Nah, kita jelasin kenapa lo harus punya buku sebagai reference dia tiap kali, karena kan belum tentu dia diving tiap kali kan. Begitu dia stop diving kemudian mau belajar lagi, mereka mau refresh, itu udah punya buku sendiri yang lu bisa pegang. Apalagi sekarang kita punya digital version. Ya, digital version itu kan update terus. Nah, Pedi itu paling Otomatik. aktif memperbaiki, mengupdate terus ya manual versionnya gitu ya. Nah, dengan adanya e-manual gitu, itu akan terupdate terus. Nah, jadi kita jelaskan gitu, apa aja yang mereka dapatkan, apa aja yang akan gua sebagai instruktur, itu saya sebagai instruktur akan kasih ke Anda tuh ini poin-poinnya. Oke. Kita kasih tahu, oh sana lebih murah ya, coba ngobrol. Dapat nggak sesuai dengan ini? Gua sudah bisa membuktikan pada saat itu, akhirnya orang balik lagi. Karena begitu dia ngobrol, kita kasih tahu poin-poinnya, kemudian kita bekalin. Ya udah, lebih murah kan? Lu tanya deh sama instruktur sana, lu dapat ini nggak? Lu bekalin pertanyaan ke mereka. Dan itu terbukti orangnya balik lagi ke gua, karena dia ngerasa bahwa lu tuh lebih tahu nih daripada tuh orang. Karena lu ngasih tahu, jadi kita edukasi, bukan hal yang simple. Kita nggak bisa jadi wah instructor, take it or leave it. No, orang datang kita kasih tahu. Nah, dengan cara begitu lu build army, lu build customer yang loyal. Nah, customer yang loyal, nanti customer lu yang akan doing that job for you. Oke. Kalau gue cerita nanti lama-lama kasih tahu, karena orang bilang, ya jelas aja Abi jualan kecap, kecapnya Abi nomor 1 gitu ya. Makanya gue bilang, oke lu tanya sama instruktur lu begini kan. Tapi kalau misalnya yang jualin kecapnya itu Firman atau Michael, gue mau belajar dari kalau Abi. Kenapa? Abi tuh ngajar begini. Bukan gue yang jualan dong, teman gue yang jualan. Nah, sama juga, misalnya orang datang, gue mau ngambil IDC dong. Gue tanya mau ngambilnya di mana? Jakarta, cost driver ada ini nih. Cost driver A tuh begini, cost driver B tuh begini. Maksudnya gue nggak akan bilang yang jeleknya, gitu ya. Walaupun gue tahu jeleknya dari mana, gue nggak bilang jeleknya seperti apa, gitu. Karena gue kayak bilang, kalau sama Mike, kalau lu akan begini. Kalau sama si B, lu akan begini. Kalau sama C, gini. Nah, apa yang lu cari? Jadi kita harus selalu mencoba mengedukasi. Butuh waktu ya. Tapi dengan situ lu akan build customer base itu sendiri. Dan orang lain tuh akan bantu ngejualin buat tuh, karena apa yang lu omongin itu yang lu lakuin.
Nah, dan orang lain akan melihat kalau lu konsisten. Sekali lu nggak konsisten, konsistensi bro. exactly. Oke. Itu jadi secara apa namanya ya bisnis lu ikutin, lu punya standar, lu mesti kenalin bener standar lu dan lu lakuin sesuai dengan standar. Dari situ sih lo akan mendapatkan satu pasar sendiri. Oke. Pasarnya akan berkembang sendiri. Betul. Dan benar-benar sendiri. Jadi bakal berkembang tuh masalahnya. Dan konsisten itu pasti adanya di proses. Konsistensi itu kan bicara masalah waktu ya. Waktu itu ya proses. Jadi konsisten dan proses itu yang akan menjawab pertanyaan tadi. Gitu. Apakah lu nggak mungkin dapet, makanya bisa nggak gitu orang itu lolos tetap aja. Ada kalau yang memang tujuan akhirnya cuma dapat sertifikat, yang penting gue bisa dapat sertifikat dari ada. Dan orang kayak gitu lu nggak mau. Karena lu butuh orang yang belajar sama lu itu yang benar-benar loyal dan tahu gitu loh, nih gue belajar sama lu karena A B C D E ini. Dua sisi, kalau misalnya demo murah, kalau lo kasih murah gitu ya, sekali aja datang lu, nggak bakal-kali gitu ya. Nggak bakal-kali nih, nggak beli alat, nggak nge-trim, nggak ada semua deh. Tapi begitu dapat customer yang loyal, akan balik lagi naik tingkat kayak beli alat kayak nge-trim kayak apa, itu jadi industri ini bisa berjalan. Core ad-nya jalan, karena lu ingat 4E's diving kan? Ayo, apa 4E's diving? Coba Abi. 4E diving apa aja? Bisnis, ada edukasi, education, equipment, environment, experience kan? Nah, ini lu mesti provide semua. Oke. Jadi kalau misalnya kayak Michael bilang, gua dulu pernah sadis, wah nggak bisa murah gini-gini deh. Lu mau murah, lu beli bola, lu main ke-11. Kalau perlu 22 sama ke-11an ya, gitu. Bukannya gua mau menghina gitu ya. Tapi ini bicara safety, kita bicara ini, bicara ini. Maka lu mau ngambil aktivitas ini ada poinnya gitu. Diving itu equipment intensive activity. Sewa equipment bisa, tapi kan di course itu diajarin bagaimana dia memilih alat yang tepat. Ekspektasinya adalah dia akan beli alat itu untuk investasi kan. Karena yaitu industri diving kalau satu aja nggak ada, nggak muter. Iya. Pertanyaannya, oke, biar aman, gitu ya. Biar aman pada saat nge-trip. Yang satu plan pada saat diving sih, planning pada saat mau bawa trip. Planning kan Kalau kejadiannya, Ada kejadian. pada saat kejadian lo kejadian nih ada kecelakaan murid lo atau apa, itu manage diri lo gimana? manage dirinya dengan oke. Kalau misalnya terjadi Iya, kecelakaan, iya. kalau terjadi, Ceritanya kejadian. Oke, kalau begitu kejadian, yang pasti kalau di rescue-nya udah antep nih, gitu ya. Itu kan atau kan dive master deh. Di dive master aja udah ada emergency action plan, gitu ya. Itu udah ada tuh, udah diajarin. Jadi begitu kalau kejadian, apa yang bisa dikerjain? Kontak siapa? Apa yang kerjain? Degradasinya kemana? Nah, itu mesti tenang menjadi. Tapi memang mesti disesuaikan dengan keadaan sih. Ada nggak bisa nggak menjalankan emergency plan-nya itu pada saat kejadian? Nah, itu memang diterapkan sebelum ada kejadian. Jadi mau begini, siapin dulu ini, siapin dulu emergency plan-nya. Kontaknya Basarnas kah, kontaknya si ambulans kah, Paperwork ya. paperwork-nya. Nah, jadi kalau misalnya itu udah kita siapin, pada saat kejadian, plannya bisa dijalanin. Dibandingin kita main trip aja, begitu nyampe di lapangan bengong, wah, ada siapa nih ya gitu. Nah, lebih repot lagi kan gitu ya. Itu ada di, kalau di BD sih pasti ada seminarnya setiap saat. Dan, namanya risk management seminar. Nah, tahun kali ada, tapi sekarang lagi di pandemi mundur kali ya. Ya, mungkin nanti ada online lagi lah. Nah, itu. Mungkin nambahnya gini, nambahnya sedikit dari Michael. Lu kan kalau ngajar dari pertama kali lu ngambil open water pasti ada paperwork yang mesti isi. Ada form
medical statement, ada form liability release, yang ada tuh kita semua mesti isi. Itu nggak boleh kosong ya. Nggak boleh lewat ya. Setiap kali kita mesti ngajar, Anda mesti ingat setiap student baru isi, dan harus membaca. Nah, kalau di hukum Indonesia itu ada aturan bahwa kalau menandatangani perjanjian itu harus dalam bahasa yang dimengerti. Nah, kita ada nih dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau nggak ngerti nanti tinggal tanya, Mike, gue mau ini formnya bahasa yang mana? Lihat di website apa segala macam itu ada. Jadi paperworknya mesti beres. Kalau training sih menurut gua rata-rata kita jauh lebih hati-hati ya, karena semuanya itu well planned, standarnya clear. Yang agak sulit terkontrol itu kalau udah masuk profesional, karena kebanyakan orang itu judulnya di sini the fun. Oke, ada briefing sebelumnya, tapi terkadang briefing itu hanya menjadi sesuatu yang aja masuk ke something happen. Nah, kebetulan misalnya lu leading, nah di sini kalau kayak Michael bilang di awal lu harus tahu prevention selalu. Jadi ya make sure mau fun mau training kapan lakukan. Contoh yang paling simpel apa? Pre-dive check. Jangan pernah melupakan pre-dive check. Karena nggak dilakukan, potential problem bisa muncul dari sini. Jadi yang Michael bilang semuanya sebenarnya preventionnya dulu. Ya, lu punya emergency assistance plan, kemudian tahapan yang mesti lakukan kita lakukan dulu semua. Just in case accident still happen, di awal at least lu sudah melakukan semua bentuk pencegahan. Oke, itu yang penting. Ya, karena begitu ada apa-apa, nanti kita dealingnya sama polisi, ya, law enforcement. Dicek dulu dong, ini orangnya hilang, orangnya ada, orang segala macam gitu ya. Kan berarti ditanya dulu seperti apa. Nah itu pada saat ditanya, dicari tahu kalau lu sudah bisa nunjukin, oke, gue punya paperworknya begini, gue udah melakukan ini, ada witness dan sebagainya, itu sudah membantu mensecure bahwa kita sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Nah jangan ceritakan apa adanya, tapi jangan pernah memberikan statement, gue salah. Karena belum tentu salah, tapi lu mungkin bisa merasa guilty di situ. Tapi lu nggak boleh bisa bilang, salah gue nggak boleh. Karena untuk bisa menentukan betul salah apa enggak, harus dilihat dulu the whole story. Siapa tahu studentnya itu bohong, dia punya penyakit jantung misalnya. Tiba-tiba dia bohong apa segala macam, diving pun serangan ke bawah. Lu nggak boleh bilang, cari tahu dulu. Syukur-syukur orang yang cuma ketemu, begitu ketemu misalnya dia floating kena arus, lu kenapa gitu? Ya gue bandel sih, gue begini. Ya udah kan emang dia punya statement sendiri, gue bandel. Atau misalnya amit-amit gitu ya, ketemu fatal gitu kan. Kan ada yang namanya otopsi, bisa dicari tahu penyebabnya apa. Jadi kita mesti dilihat. Tapi yang penting seperti Michael bilang, di awal itu tuh harus tutup dulu semua potensi problem. Nah itu yang nanti larinya ke risk management. Kemarin di IDC dapat, nanti ada lagi tuh sama apa yang kita mesti lakukan. Periodically pasti ada posisi risk management yang kita itu pasti ada. Atau mungkin nanti kita satu topik kita ngobrolin mengenai risk management. Iya. Boleh. Terus pernah kejadian nggak? Pernah ngalamin? Gue pernah ngalamin beberapa kondisi yang untuk nggak fatality ya, thank God nggak end up dengan fatality. Sehati-hatinya seperti apapun nanti ada aja gitu orang lepas sendiri kemudian munculnya di mana, nggak lama-lama lah. Tapi tetap aja bikin sport jantung juga. Tapi gue pernah meninggal. Lu pernah meninggal? Hidup lagi dong sekarang lu. Helen harus meninggal. Itu tadi ini wartawan pula gitu ya. Wartawan habis itu kejadiannya lagi harus diving. Setelah selesai diving lagi nunggu kapal di permukaan kita di permukaan lagi nunggu datang kapal.
nggak bilang, sama sekali nggak bilang, cuma ya diem, mau lama nih kapal nih, iya bentar, tuh kan kapal udah on the way ke sini, gitu. Begitu dia naik ke tangga, cat, baru belakang ini, begitu naik tangga, berhenti di tangga, cat, gue di bawah kan nunggu aja, yang di atas yang udah naik, pokoknya tahu, naik gitu aja nggak bisa lo masa, dia seperti orang kesakitan, gitu. Wah, lu itu dikerawain malah gitu, tahu jatuh nih, bruk. Nah, yang kita lihat bawah kan, apa nih? Wah, udah naikin ke atas, pingsan nih. Cek CPR segala macam, terus deh sampai rumah sakit udah hilang. Ya itu tadi yang dibilang tadi nih, kalau kita siapkan preventif dari awal, ini udah tahu nih, oke, ini ada problem ini, langsung dikasih nih si A, kontak rumah sakit, ambulans dan lain-lain. Ini yang ini kerjain CPR dan seterusnya jalan tuh ya, dari boot boro-boro udah nyari nadi, itu kan boot geter ya, tadi udah gak susah deh. Terus nih dari boot angkut ke mobil CPR lagi ke ke rumah sakit, semua kerjain. Problemnya ya setelah di paperwork ada. Ya, jadi tadi yang bilang gue cek polisi lah apa semua galanya paperworknya semua ada. Ya, kalau kita udah siapin semuanya itu sesuai dengan prosedur, berarti kan paperworknya ada di sini. Pas pada saat itu juga ada lagi trip biasa kan nggak pakai medical statement ya gitu. Kebetulan ada, pas ada gitu. Sekarang isi. Nah, di situ dia no semua, tapi dia jantung ternyata. Memang di rumah sakit dia bilang oh ya udah meninggal ini pas di otopsi mau diotopsi keluarga nggak mau tarik ke ini dan udah diurus sama si stasiun TV-nya waktu itu. Setelah dicek ya jantung ternyata. Ya sudah habis waktu itu, cuman habis cerita ya itu udah oke, aman semua pulang dan buktiin kalau misalnya ini serangan jantung gitu macam pelan. Tapi kalau enggak disiapin, wah repot tuh. Yang dibuktiin itu kan ternyata ada ketidakcocokan pembuktian gitu ya, di sini bilang iya, jadi sebenarnya enggak, dibuktinya iya gitu kan. Enggak diterusin tapi ya sudah kelar. Tapi kan udah disiapin ya si emergency action plan ini kita udah siapin, jadi nggak menerka-nerka untuk jalannya, untuk menjalankan sama. Kalau di PD sih setelah kita itu habis kejadian itu mesti report ke PD nih, apalagi kita yang ada kejadian kayak gini udah parah banget nih, report. Nah untuk menjelaskan ke publiknya, PD akan membantu dengan press release ya, itu sesuai dengan kejadian yang ada. Kita kan bilang ke PD-nya kejadian ini, laporan dari polisinya, laporan dari si dokternya dan lain-lain, bantuin kita bikin. Jadi ya aman. Kalau di secara bisnisnya kan gue pikir waktu itu, waduh, ada yang mati, ada yang meninggal di data center gua pula gitu ya, waduh. Kelar. Iya kan? Enggak kelar. Ingat lu bersyukur gimana? Ya, jadi gua kasih sedikit ini ya, kesimpulannya. Prevention itu pasti karena lu harus siapin dari segala macam ya. Preparation juga harus bagus. Begitu terjadi ya mental nggak boleh drop sih. Tapi kalau menurut pengalaman gue nih, kalau lu rajin ngajar, apalagi di level-level rescue gitu ya, banyak pengalaman ngajar, yang gue percaya kayak lost orang atau lost body segala macam itu beberapa kali terjadi sih, dia harus segala macam. Tapi karena sering ngajar, itu sudah di luar kepala apa yang harus gue lakukan, gitu loh. Jadi selama nanti experience kalian berkembang, intuisi kalian pun juga akan berkembang. Kemampuan decision kalian juga akan menambah, judgment kalian pun juga akan semakin baik gitu. Jadi
jangan langsung berpikir yang buru-buru dulu ya gitu. Mental lo bagus tadi Abi Gobero, jangan lu berpikir yang salah gitu. Karena kalau udah bilang begitu, udah tidak ada pikiran gitu, biasa tuh kacau. Apa yang lu ngerti itu jadi hilang. Lu instruktur, lu sering ngajar, tapi lu nggak ngerti rest itu ngapain. Karena mental lu udah blok sama ketakutan. Jadi tetap clear gitu kan. Jadi tenang aja, makin lambat tahun, makin experience makin banyak, itu akan berbentuk dengan sendirinya. Saya kira gitu. Sebenarnya banyak sih ya yang kita pengen bahas gitu ya. Dan jadi apa ya? Jadi pengen undang-undang lagi insight yang baru ya, karena memang masing-masing berbeda cara pandangnya, pandangan ke depan, persiapannya dan segala macam, pengalaman dan keputusan menjadi seorang instruktur juga beda-beda gitu ya. Nanti mungkin kita akan cari dari sisi lain gitu ya, dari posisi lain maksudnya dari teman-teman yang lain kita akan undang juga ya di podcast ini. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian juga masih banyak apa segala macam, nanti kita buka segmen keduanya untuk kalian lagi gitu. Cuman supaya waktu tidak terlalu panjang ya kan, biar yang dengerin kita dan nonton juga nggak bosan ya. Kita tutup aja di sini segmen untuk new instructor. Nanti kita akan ngobrol di lain waktu lagi. Kalau ada waktu kita bisa undang lagi. Kalau emang mau diundang silahkan pribadian. Kalau mau diundang duluan, yang pertama gratis biasanya. Yang kedua bayar. Tawaran mah coba-coba. Bukan datang pulang nggak diantar ya. Yaudah, Banis, ini obrolan kita hari ini. Segmen ini tentang new instructor. Dan buat rekan-rekan di sana yang belum jadi dive pro atau belum jadi diver, coba kali buka muka 3 orang ini ya kan. Kali-kali kalian mau jadi diver lalu mereka jadi instructornya, langsung aja calling ke mereka ya. IG-nya dong masing-masing. IG-nya kita kasih juga ya di deskripsi atau di. Boleh tolong dimasukin di sini ya. Jangan lagi. Jangan lupa di 517 448. Download Pedi terus cek 517648. Instrukturnya bisa apa aja. Promo terus. Yaudah, tadi kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya. See you. Ya.